Halo, hari ini ide masakan kita adalah berbahan dari tahu, ya. Tahu dan ikan gurami atau gurame ya, dan udang. Oke, ya seperti ini kira-kira tampilannya yang telah selesai kita masak. Nah, ini kita sedang tuangkan sausnya ya. Oke, jadi ini sangat cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa tanpa penyedap rasa buatan. Jadi aman ya. Oke. Oke, ini dia ikan gurame. Ikan gurame adalah ikan air tawar ya. Ini kita sudah fillet, sudah kita kuliti. Nah, ini dia tampilan kulitnya. Nah, nanti ini kita akan goreng crispy. Nah, selanjutnya ini ikan gurame kita akan potong kecil-kecil, kemudian kita tumbuk. Tapi jangan terlalu halus ya. Nah, ini duri-duri kita singkirkan dulu, kita pastikan sudah terbebas dari duri. Nah, ini kita buang bagian dalam permukaan, bagian dalam perut ikan gurame ini ya. Nah, ya harus benar-benar bersih. Ini juga kita singkirkan. Nah, ya. Nah, sekarang kita potong kecil-kecil nanti agar lebih mudah nanti kita gunakan alu anak anak ulekan. Jangan di blender maupun di apa sih namanya? Blender yang kasar itu apa ya? Jangan gunakan chopper. Begini aja nanti kita boleh pakai apa ya? Pakai parang nih, tapi di sini kita gunakan ini anaknya. Anak dari ini alu namanya ya. Biar ketemu, biar dapat nanti teksturnya. Ya. Nah, seperti ini nih. Jadi ini kombinasi antara ikan gurame, ikan air tawar dan udang laut. Ini cocok sih di lidah ya. Nah, nih jangan terlalu halus pokoknya. Pelan-pelan saja. Dan jangan dicoper ya. Kalau enggak nanti nggak jadi. Batal masak. Nah, ini sudah mendekati, sudah akan selesai ya. Selanjutnya nanti kita akan tumbuk juga seperti ini, tumbuk kasar udangnya. Sambil menunggu urutan saya selanjutnya memasak. Kompor lagi dipakai. Nah, kayak begini nih nanti nggak apa-apa diikutkan, karena dia nanti pada saat kita kukus, kita tim, dia akan lunak kok. Nah, ini tekstur yang kita mau seperti ini. Oke, ini selesai, kita akan sisihkan dulu ya ke tempatnya ya. Nah, ini ikan gurame sudah selesai kita persiapkan. Selanjutnya adalah udang. Udang ini kita gunakan udang laut ya, bukan udang tambak. Ini ukuran sedang. Sama ini kita tumbuk kasar. Ya seperti ini. Nanti kita akan mix, kita akan campurkan dengan ikan gurame. Nah, diusahakan ini untuk bahan kayak udang dan ikan gurame yang langsung fresh dibeli dari pasar ya, langsung dimasak, diproses di hari yang sama. Karena kalau sudah masuk lemari es atau sudah beku, kemudian kita olah, kurang baik hasilnya, kurang cakep.
Kalau sudah bosan jenis masakan atau menu-menu sehari-hari di rumah, teman-teman silahkan mencoba resep tahu ini. Bahannya juga terjangkau. Udang hanya ini saya beli hanya 15.000 udang. Ya. Dan ikan gurami ini kita hanya gunakan bagiannya satu sisi. Ini beratnya kurang 1 kilo ya. Nah, itu. Dan tahu. Oke. Nah, ini udang sudah selesai. Kita akan langsung campurkan dengan ikan gurami yang tadi. Oke. Ya, ini dia sekarang kita mix ya ikan gurame dan udang. Ini kita pastikan dia tercampur dengan rata sebelum kita tambahkan nanti bahan untuk memarinasinya. Ini saya bisa jamin anak-anak pasti menerima rasanya dan orang tua juga cocok. Kandungan nutrisinya juga jelas dan tanpa bahan penyedap instan maupun MSG instan. Ya. Dan untuk minyak sendiri kita menggunakannya sangat sedikit ya, hanya 3 sendok makan saja. Nah, kalau ibu-ibu teman-teman sedang bikin adonan kue apa namanya hingga kalis ya, kalau tidak salah saya. Nah, ini kita siapkan untuk bahan campurannya atau marinasinya. Ini tepung maizena. Ya, karena tepung kanji atau tapioka saya lagi habis, kita pakainya maizena 1 sendok teh dan lada bubuk putih 1 sendok teh ya, gula putih setengah sendok teh, garam 1/4 sendok teh dan air 2 sendok makan. Ini kita mix benar-benar merata seperti ini. Kita aduknya manual ya, secara manual. Nah, pokoknya ini cakep. Ini teman-teman kalau ingin menjumpai jenis makanan seperti ini biasanya ditemukan di restoran ya. Tahu bahan murah, harganya membahana, rasanya membahana. Nah, ini kita perlahan-lahan agar jangan terlalu encer nanti, jadi benar-benar kalisnya dapat. Kita perlahan-lahan tambahkan bahan yang telah kita persiapkan untuk bukan marinasi ya, bahannya ya. Nah, seperti ini. Karena kalau terlalu encer, kita pada saat nanti kita akan letakkan di atas tahu, dia akan tumpah. Nah, ini perlahan-lahan saja seperti ini. Untuk lebih pasti rasa garam atau rasa manisnya, teman-teman silahkan langsung dicicip di ujung lidah agar lebih cocok kalau untuk pertama kali membuat resep ini ya. Nah, seperti ini kalis ya. Oke. Sekarang kita masuk untuk pembuatan saus. Di sini kita gunakan saus tiram yang tidak mengandung atau tanpa MSG. Nah, ini. Lalu kecap ikan 1 sendok makan. Ini kecap ikan teri. Lalu gula putih setengah sendok makan. Oke. Ini nanti di akhir pada saat kita masuk ke penggorengan kita akan tambahkan beberapa kecap ikan lagi ya. Kurang lebih 1 sendok makan lagi. Kemudian kita tambahkan ini juga maizena. Maizenanya 1 sendok teh. Kita aduk. Kita tidak usah langsung tambahkan di sini air, nanti air di akhir pada saat di penggorengan kita akan tambahkan. Nah, ini benar-benar merata ya. Nah, seperti ini. Pelan-pelan kita aduknya. Nanti proses selanjutnya di penggorengan ini kita akan menggunakan minyak goreng dan kita tambahkan juga
beberapa air lah ya. Nah, sekarang kita persiapkan, kita akan mengkukus ya. Ini tahu sutra ya. Nah, tapi tahu sutra ini langsung kita sesuaikan aja, sedikit lebih tipis saja kita potong agar lebih cepat matangnya. Oh ya, ini tahu jenis ini ada beberapa yang dijual sudah ada rasa asinnya, dan ada beberapa memang tawar ya. Nah, ini kita langsung susun di permukaan seperti ini. Oke. Nah, ini kita benar-benar cepat. Ini nanti kita akan kukus dengan api sedang ya, perlahan-lahan. Jadi kita menghabiskan waktu untuk mengukus ini selama 45 menit. Apinya jangan terlalu besar, tapi disesuaikan sih dengan kondisi alat pengukus teman-teman di rumah ya. Kalau yang saya punya di sini, kalau apinya terlalu besar, nanti airnya naik ke atas dan terkena tahu ya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya. Jadi kita kukus berlahan-lahan saja. Nanti matangnya lebih merata dan lebih cakep. Ada waktu nanti si tahu ini akan menyerap ya bumbu yang jatuh dari adonan tadi. Nah, ini di permukaan atas tahu kita tambahkan atau kita oleskan maizena ini, atau tepung kanji juga bisa, ini agar nanti si adonan itu menempel dengan tahu ya. Nah, seperti ini. Nah, hanya di sini tidak terlalu rapi ya saya proses pembuatannya. Tapi yang penting di cara membuatnya seperti ini. Oke. Ini jadi langsung kita nanti akan tuangkan adonan yang telah kita siapkan di permukaan si tahu ya. Nah, sekarang kita tambahkan atau kita langsung seperti ini ya, langsung kita tempatkan adonan yang tadi di permukaan tahu. Selanjutnya nanti agar lebih merata terkena si permukaan tahu, kita akan tekan-tekan sedikit. Hanya permukaan si spoon atau sendok kita lapisi menggunakan minyak goreng ya, agar nggak lengket. Nah, seperti ini. Nah, ini semuanya. Jadi ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 12 potong tahunya. Oke. Nah, ini sudah semua ya. Mela mah nama orang sih. Nah, ini yang terakhir. Kita segera, mana dia? Minyak goreng. Nah, ini minyak goreng. Ya, agar nggak lengket saja ya si sendok ke adonan. Nah, seperti ini kita tekan-tekan agar lebih merata ya. Teman-teman kalau ingin tampilannya lebih rapi ya harus lebih sabar ngerjainnya ya. Cuman kalau saya ini biasa yang tangan-tangan yang suka bikin kue ini yang bisa rapi. Kalau saya kan tidak nih. Nah, jadi secara estetik ya saya angkat tangan. Oke. Nah, ini dia ya. Oke, sudah jadi, kita akan kukus selama 45 menit. Oh ya, air untuk mengukusnya sebelumnya kita harus sudah didihkan ya sebelum kita masukkan tahu ke dalam. Nah, ini cepat matangnya karena dia hanya tahu, udang dan ikan. Ikan dan udang itu kan pas sama-sama proses matangnya kurang lebih sama. Nah, ini kita tutup dulu. Oke. Nah, ini kita cek, kita tusuk permukaan atas dan kita boleh cium aromanya. Dia aroma mentahnya sudah hilang, artinya dia sudah matang ya dan sudah empuk.
si daging si daging ikan, si ikan dan si udang. Selanjutnya karena ini sudah matang, kita taburi permukaan atasnya dengan daun bawang. Ini daun bawang dicampur dengan ini ya, batang kucai atau kucai. Nah, kita tinggal taburi di atasnya. Oke, ini sudah matang. Seperti ini. Kita akan siapkan sausnya. Kita tutup. Selanjutnya kita siapkan saus. Ini kita gunakan minyak goreng kelapa sebanyak 3 sendok makan. Langsung saja tadi si saus kita masukkan dengan api kecil. Ya kalau bikin sendiri. Nanti selanjutnya perlahan-lahan kita tambahkan air. Kalau memang harus perlu ditambahkan minyak goreng, nggak apa-apa. Tapi perlahan-lahan 1 sendok teh begitu. Jadi memasak selain rasa juga kita harus memikirkan bagaimana kondisi isi dapur itu tetap nggak cepat habis dan termanfaatkan ya. Nah, seperti ini kita tambahkan air tadi yang sudah kita tambahkan juga sedikit dengan tepung maizena. Ini air lagi. Pokoknya hingga larutannya benar-benar mengental dan tercampur dengan rata. Kalau seperti ini kan masih menggumpal nih. Nah, ini akan tetap kita aduk dengan kondisi api kecil ya. Nanti lama-lama ini akan larut. Kalau terlalu kental silahkan tambahkan air matang ya. Nah, ini sudah mulai menunjukkan arah Enggak begitu. larut. Enggak begitu. Jangan, kalau api jangan terlalu besar dan sedang pun tidak disarankan ya. Pokoknya kecil, perlahan-lahan seperti Kalau aku kan adik-adik kita dadar telur kan aku yang masak di rumah jadi dengan api kecil. terus Kalau enggak nanti gosong. Nah, ini kita tambahkan lagi perlahan-lahan. Kita kucek tadi. Nah, ini tambahan air yang air yang terakhir nih. Ini sudah cukup. Nah, ya, sudah mulai larut ya. Nanti ini kita akan taburkan, boleh juga kita pada saat makan bersamaan dengan sausnya. Hanya pada umumnya kita makannya kita taburi di permukaan tahu gitu loh. Terus Nah, ada maizena. Enggak. kita koreksi. Nah, ini rasanya sudah pas ya, tidak terlalu asin. Nah, ini kita selanjutnya ini kita tambahkan kecap ikan ya, untuk lebih seimbang karena tadi kita tambahkan maizena. Ini agar seimbang saja. Nah, agar lebih larut lagi, benar-benar tercampur. Ya, ini sudah siap. Kita akan angkat dan kita akan hidangkan. Pas untuk makan malam, makan siang, makan pagi, terserah. Pokoknya ini enak tahu. Oke. Oke, ini dia ide masakan kita sudah selesai. Kita membuatnya yang berbahan dari tahu sutra, tahu putih, dan ikan gurame dan udang. Sangat cocok untuk anak-anak, dewasa, dan orang tua. Walaupun orang tua sudah tidak punya gigi, siap untuk memakannya ya. Nah, dan yang punya darah tinggi juga aman karena ini tidak mengandung penyedap rasa buatan ya. Tahu. Nah, ini cakep. Oke, terima kasih. Selamat mencoba resep atau ide